Halo, ketemu lagi nih bareng aku Mira Gumilar. Oke, di weekend yang cerah ini biasa dong waktunya santai atau waktunya meet up. Yeay. Nah, di meet up kali ini aku biasanya nonton apapun ya, pokoknya apapun lah ya. Dan sekarang sih lagi trending di sosial media, juga seleb-seleb ngomongin. Pokoknya ini bener-bener lagi trending dan aku penasaran ini. Aku belum nonton sama sekali, cuman di Instagram, di sosial media lainnya gitu ya, ada cuplikan-cuplikan, sedikit cuplikan gitu tentang Anjay. Apa itu Anjay? Aku juga nggak tahu ya, orang belum nonton gitu. Oke lah, mari let's go, kita nonton bareng-bareng ya. Sebenarnya isinya tentang apa sih? Dan dilihat dari Instagram sih, ini tuh laki-laki yang ngomong kayak gini tuh, ini tuh pacarnya anaknya Iis Dahlia, yaitu Salsa. Dan oke, langsung aja kita nonton ya videonya. Di sini sih apa namanya tuh judulnya itu ngomong Anjay bisa merusak moral bangsa. Edukasi lihat aja dulu. Stop Anjay viral. Maksudnya stop Anjay viral gimana ya? Yuk, penasaran kan kalian juga kan? Yuk kita nonton bareng-bareng ya sama aku, oke? Oke, langsung aja 3, 2, 1, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi guys di channel gua Lutfi Agiza. Kali ini di konten ini gua akan membahas tentang edukasi. Lihat aja dulu. Nah, tema kali ini akan gua angkat adalah kalimat viral. Apa itu kalimat viral? Saat ini lagi beredar jargon, ucapan, bahasa gaul yang menurut kami menarik untuk dibahas. Anjay, anjir, BGST, yang artinya menurut kami adalah sebuah kata-kata yang kasar. Kami mempunyai dasar kenapa bilang kata-kata itu kasar. Dikutip dari sebuah fenomena berita pekanbaru.com. Anjay adalah sebuah ungkapan atau kata-kata yang diperhalus. Dari mana asal atau dari mana bermulanya kata anjay ini? Ya, anjay merupakan kata yang diplesetkan dari kata sebenarnya. Dasar kata anjay berasal dari kata, maaf ya, anjing. Ingat kata anjing itu begitu kasar. Makanya saya hadir di sini untuk menanyakan langsung kepada pakar-pakar dan narasumber yang berkompetensi di bidangnya. Saya sudah tersambung dengan narasumber kami yang berada di Semarang. Saya perkenalkan, Pak Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Lutfi. Apa kabar Pak Tommy? Alhamdulillah, baik, kabar baik. Ya, Pak Tommy. Ini Pak Tommy, sebelum kita mengulas segala bentuk apa yang kita akan bahas, boleh Pak memperkenalkan diri dulu, Bapak ini siapa sih Pak? Ya, baik. Mas Lutfi dan para pendengar yang berbahagia, saya Dr. Tommy Yuniawan M.Hum, mengajar di Universitas Negeri Semarang di Fakultas Bahasa dan Seni di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di Kaprodi Sastra Bahasa Indonesia. Ini kayaknya seru nih. Ya, di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di jurusan Sastra dan Bahasa. Berarti secara tidak langsung Dr. Tommy Yuniawan ini merupakan narasumber yang berkompetensi di bidang bahasa. Kan dia kan tadi udah ngomong dokter bahasa Indonesia, saya dokter sastra di bidang Indonesia. Ilmu pendidikan bahasa, Mas Lutfi. Ya, berarti saya tepat ya Pak ketika saya berkonsultasi tentang bahasa Indonesia ke Bapak ya sebagai narasumber. Ya. Ya, oke. Nah, jadi gini Pak, berdasarkan fenomena yang ada saat ini, bahwa ada beberapa kata-kata itu yang lagi viral Pak, yaitu kalimat anjay. Anjay, ada anjir, ada anjur, ada BGST. Dimana saya sangat tertarik dengan kalimat-kalimat itu untuk mengerti apa sih artinya sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Karena dari artikel yang saya kata dasar ini ternyata viral yang disebarluaskan oleh public figure, YouTuber maupun selebgram maupun orang-orang yang mempunyai follower yang sangat berkompetensi ataupun bisa menyiarkan sebuah berita maupun sebuah pesan yang tersirat.
Jadi, kenapa saya tertarik membahas kalimat anjay ini kepada Bapak sebagai ahli ataupun pakar tata bahasa Indonesia? Karena dikutip dari salah satu berita, tribunpekanbaru.com, itu menyatakan bahwa kalimat anjay ini adalah kalimat anjing. Nah, lalu sampai seorang public figure, seorang YouTuber, seorang selebgram, bahkan remaja-remaja kali ini mengikuti kalimat tersebut. Ini saya buat tanpa mensudutkan salah satu nama ataupun siapapun ya Pak. Saya menyebutkan ini karena kalimat ini muncul di kesan ini udah dari dulu deh. Kenapa miris? Ada beberapa baru sekarang video, gitu di mana video ini kenapa nggak dari dulu aja mengikuti kalimat anjay. Dia mengikuti seperti ini Pak. Memandangmu anjay. Anjay. Lagu Balonku Ada 5 bagi saya, mungkin bagi orang tua saya dan mungkin bagi Bapak adalah lagu yang sangat legend. Setuju ya Pak ya? Karena kita di pendidikan dasar maupun sampai SD, sampai TK maupun playgroup, kita diajarkan dengan lagu Balonku Ada 5. Betul ya Pak? Betul. Nah ini kalimatnya diplesetkan Pak. Diplesetkan seperti ini. Itu yang ngomong anak usia 5 tahun sampai 8 tahun Pak. Sudah bisa mengikuti hal itu. Bahkan ada anak di atasnya umur 10 sampai 15 tahun mengikuti itu dan menjadi bahan tertawaan orang-orang dewasa ataupun orang-orang remaja di sekitarnya. Tentunya remaja-remaja ini akan mengikuti juga kalau anak kecil pun sudah mengikuti ya kayak. Iya. Buat kami-kami yang sudah dewasa dan Bapak pasti akan menyikapinya dengan beda. Kalimat anjay ini meaningnya apa? Namun anak kecil ini meaningnya apa? Kan itu kan berbeda-beda, tidak mungkin bisa disamakan. Karena dalam kamus bahasa Indonesia KBBI, anjay itu tidak ada, Pak. Seperti itu. Nah, jadi sih dia lama banget ngobrolnya. Ini kapan sama ahlinya diomongin? Tata bahasa. Ih, gemes deh. Fenomena ini. Kok Ya. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Saya sudah membaca dan menyimak video yang terkait dengan fenomena yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutfi ya. Yang pertama, memang fenomena bahasa ya, saya memberi istilah fenomena bahasa ini ada secara realistis, ada di masyarakat kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, fenomena tersebut merupakan bentuk ekspresi bahasa, ya, bentuk ekspresi bahasa yang digunakan oleh manusia di dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dalam satu komunitasnya atau dalam segala aktivitasnya. Itu yang pertama. Nah, perlu diketahui bahwa manusia itu tidak homogen, maksud saya, tidak satu, tetapi heterogen. Jadi sekelompok manusia atau masyarakat yang heterogen. Nah, keheterogenan masyarakat itu misalnya dari usia tadi ya, lagu Balonku dinyanyikan oleh anak-anak, orang dewasa dan seterusnya. Kemudian dari segi pendidikan, kemudian dari segi etnis, ya, dari segi latar belakang, status sosialnya begitu. Nah, keheterogenan inilah yang menjadikan bahasa juga bisa heterogen atau istilahnya bervariasi. Artinya ada variasi bahasa dalam suatu masyarakat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, adanya ekspresi bahasa tadi ini menunjukkan adanya satu fenomena perkembangan dan perubahan pada wujud bahasa. Maaf, tadi di teks pemberitaan surat kabar ya, dan juga di tayangan video tadi, maaf, ada kata anjay ya, anjay. Ini ada satu perkembangan dan perubahan wujud bahasa. Secara gramatikal sebenarnya seharusnya itu adalah anjing, begitu ya. Lalu oleh sekelompok komunitas ini diubah wujudnya menjadi anjay. Termasuk ada contoh, maaf Mas Lutfi ya, ada anjay, ada ada anjrit juga ya. Saya pernah mendengar atau membaca itu, betul ya? Ya, anjer. Nah, ini ada perubahan
wujud bahasa yang dari yang sebenarnya seharusnya maaf anjing menjadi itu. Nah, ini fenomena itu terjadi. Bahkan tidak sekadar leksikon atau kata itu. Misalnya ada kata apa itu namanya santuy ya. Ya, itu sebenarnya kan santai. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan wujud bahasa. Itu dari segi bahasa. Nah, jadi fenomena yang tadi Mas Lutfi sampaikan baik dari artikel surat kabar, kemudian dari tayangan beberapa video ya, tuturan anjay, kemudian anjir, alay, bisa juga ya, ada kepo misalnya. Betul. Ada juga santuy. Oh, banyak Pak, banyak sekali Pak. Banyak ya. Yes. Ini waktu demi waktu kosakata atau kata-kata itu, atau dalam ilmu linguistik namanya leksikon gitu ya. Ini akan terus bermunculan. Pasti plesetan-plesetan itu akan terus bermunculan, nggak bisa dihentikan secara tiba-tiba atau maaf dilarang. Ya. Tetapi akan terus bermunculan. Gimana sih? Nah, gemes gue. Udah aja kalian nontonnya ya. Yang menggunakan atau yang menuturkan kata-kata itu tidak hanya komunitas itu saja, tapi masyarakat lain pun ikut menggunakan. Betul, sampai anak kecil pun ikut Pak yang tidak dikenal. Nah, betul. Akhirnya sampai anak kecil saja yang menyanyikan lagu Balonku ada 5. Balonku ada 5 itu lagu bagus ya. Lagu zaman saya, Mas Lutfi kecil juga. Lalu tiba-tiba mereka ikut mengatakan itu gitu. Ya. Kenapa sih ini, orang? Pak. Berarti secara tidak si bapaknya seorang bapaknya anjay lagi ini ngomong, sudah pasti terus langsung dipotong gitu aja dari sama kata anjir. Si kakak Lutfi Atau anjing, maaf. Ya. Atau gimana Pak? Betul. Bisa tunggu dulu sebentar. Jadi gitu ya. ada perubahan wujud bahasa yang dari yang sebenarnya. Oke Pak, sebenarnya itu apa Pak menurut Bapak? Kalau dari kata anjay itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut Bapak dari pakar tata bahasa. Orang pakar yang ngobrol nih. Dari segi wujud bahasa atau gramatikanya. Dipotong dong sama. Itu sebenarnya atau menurut leksikon yang benar adalah maaf anjing begitu ya. Oke, berarti korek ya Pak. Kalau anjay itu leksikonnya adalah anjing. Dari kata anjing. Oke. Dari sana asal usulnya. Menurut Bapak ya, dari seorang pakar ya Pak ya. Ini kita referensinya dari kalimatnya tribunpekanbaru.com yang bilang juga anjay itu adalah maaf ya anjing. Nah, lalu seperti ini Pak, apakah ketika ada salah satu orang mendenial atau defensif kalau kalimat itu bukan itu anjay, bagi kami adalah sebuah rasa kagum ketika melihat sesuatu. Contoh, saya melihat, wih Pak, lukisannya Bapak bagus, itu orang normal. Kalau ada orang zaman sekarang milenial, anjay lukisannya bagus Pak. Menurut Bapak, dari segi tata bahasa Indonesia di bidang Bapak, apakah tepat mengagumkan sesuatu dengan bilang anjay? Oke, baik. Nah, di dalam penggunaan kosakata atau kata ataupun leksikon begitu ya dalam linguistik, termasuk kata maaf anjay tadi, itu tidak terlepas dari konteks makna atau dalam ilmu bahasa namanya semantik begitu. Jadi leksikon itu tidak mungkin lepas dari semantik. Ngomong nih. Dipotong dong. Berarti tarik benangnya gitu adalah leksikon aja. itu berhubungan dengan semantik, di mana leksikonnya itu tadi dia tuh tahu etika apa mau diartikan apapun ya tetap orang yang lagi ngomong tuh harusnya didengerin dulu. Baru kalau udah pakar yang ngomong baru ada makna yang sesungguhnya. Aku jadi malas nih nontonnya. Itu kiasan begitu. Ada makna yang bersifat udahan aja lah, aku udahan kali ya nontonnya. Ada makna yang ini baru 15 menit nih, videonya masih lama, lagi 30 menit. Tidak langsung. Udah deh, udahan aja. Makna ini. Udah aku males banget nontonnya. Orang lagi ngomong dipotong gitu aja. Tahu etika enggak sih sebenarnya? Nilai rasa gitu. Tuh
Ya. Ya udah, ya. Nah, Mau kalimat apapun. dalam konteks tertentu, Ya. ketika tadi Maksudnya Mas gini ya, Lutfi itu kan katakan, memang wah, maaf ya, kata anjay, anjay itu memang maaf ya, plesetan dari anjing. Misal, kita tuh nggak mau ngomong anjing gitu, nggak mau ngomong kata-kata anjing, tapi diplesetin gitu, ngomong jadi anjay, anjir gitu kan ya, biar mungkin tidak terdengarnya kasar gitu, ngomong anjing langsung, misal anjing, aku lihat ini bagus banget gitu kan. Maksudnya biar nggak terdengar kasar aja sih menurut aku. Kalau menurut aku ya, jadi pelesetannya jadi kayak gini, anjay itu kok bagus banget ya gitu misalnya ya. Udahlah, aku nggak mau nonton lagi. Menurut aku mau bahasa kayak gimana pun, selagi tidak merugikan orang lain, ya udah why not gitu. Yang penting tidak merugikan, tidak pokoknya intinya tidak merugikan orang banyak gitu ya. Udah menurut aku sih gitu aja kali ya. Udah aku udah males nonton ya, males nonton sampai akhirnya. Udah segitu aja. Oke, next aku mau buat video apa lagi, tolong komen aja di bawah ya. Mau bikin video apa lagi, komen di bawah. Udah segitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman.